Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Harus giat ya dalam belajar. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 5. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana proses terjadinya hujan itu? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud air di permukaan bumi seperti sungai, danau, laut, dan sebagainya akan menguap karena terkena panas matahari. Nah, uap air akan berubah menjadi awan. Awan tersebut akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air akan jatuh ke bumi. Nah, itulah yang sering dikenal sebagai hujan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan proses terjadinya hujan berikut ini ya. Hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi, seperti air laut, sungai, danau, dan sebagainya yang terkena sinar matahari. Kemudian akan menguap ke udara. Proses ini biasanya kita sebut dengan proses evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin atau lebih rendah. Uap air ini akan mengalami kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi embun. Kemudian titik-titik embun akan memadat dan membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi. Adanya hembusan angin membuat awan-awan kecil menyatu dan berwarna gelap atau sering kita sebut dengan mendung. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak dapat ditampung lagi. Maka turun ke bumi, air tersebut akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ada yang menyerap ke tanah, serta ada yang bermuara ke laut. Nah, begitulah proses seterusnya. Sekarang pastinya teman-teman sudah mengerti kan bagaimana proses atau siklus terjadinya hujan. Kita sudah mengetahui bahwa air merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis. Kita bisa menggunakannya untuk minum, mandi, menyiram tanaman, mencuci, dan lain-lain. Nah, perubahan wujud yang terjadi pada saat proses terjadinya hujan yaitu ketika panas matahari sedang terik, air yang ada di permukaan bumi akan menguap. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan perubahan wujud cair menjadi wujud gas. Awan merupakan benda yang berwujud gas. Perubahan benda gas menjadi benda cair disebut dengan mengembun, yakni ketika uap air berubah menjadi titik-titik air. Teman-teman, sekarang pastinya kalian sudah paham dan tahu kan bagaimana proses terjadinya hujan itu? Nah, perlu kita ketahui juga loh bahwa hujan dapat mengakibatkan bencana, yaitu bencana banjir. Bencana itu terjadi apabila kita tidak
menjaga kebersihan lingkungan yang di sekitar kita. Berikut manfaat air hujan yang sering kita temui. 1. Sebagai sumber air. 2. Menyediakan air untuk pertanian. 3. Menyediakan air untuk industri. 4. Untuk energi listrik. Nah, masih banyak lagi manfaat air hujan. Saat musim hujan, jangan lupa ya selalu menyiapkan perlengkapan seperti payung dan jas hujan. Belajar hari ini sangat asyik bukan? Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.